Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Nah, ini kita ketemu di sesi ke-14 ya. Udah nggak berasa sesi 14, sebentar lagi UAS. Ini mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, tinggal dua sesi lagi sama sesi ini atau ya sesi satu lagi sih minggu depan. Minggu depan itu sesi 15. Terus teman-teman nanti akan menghadapi pekan ujian akhir semester ya, UAS di tanggal 6. Jadi mulai tanggal 6 itu ujian akhir semester atau UAS yang durasinya 2 minggu ya untuk UASnya sampai dengan tanggal 19. Nah, jangan patah semangat, terus semangat ya. Motivasi tetap dijaga, ini baru semester 1 ya, harusnya masih semangat-semangatnya nih. Oke, jangan lupa juga kalau ada tugas atau hal-hal lain yang harus dikejar atau dikerjakan jangan sampai nanti pas UAS lebih banyak beban ya. Nah, ini sesi 14 ini tentang struct atau struktur ya. Itu materinya sudah di-share di LMS. Cuma ini LMS-nya memang agak apa ya untuk view-nya dia kayaknya ke recently view. Saya upload modulnya udah lumayan lama soalnya. Jadi kalau teman-teman cari di panelnya atau di page yang menu diskusi itu nggak tampil tuh. Makanya saya berikan informasi untuk akses materi sesi 14 itu teman-teman akses sesi pembelajaran aja, sesi pembelajaran lalu ke sesi pembelajaran 14 untuk akses materi lengkapnya dari sesi 14 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sesi 14-nya itu ada 3 materi. Yang pertama itu modul ya atau learning material modulnya, modul tertulis, ada modul video, ada link tambahan dari modul videonya. Terus ada quiz dan terakhir ada sesi video conference. Diskusinya nggak ada karena kan kita ada sesi sinkronnya atau video conference. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau tanya jawab, kita bisa lewat sesi video conference ini ya. Oke, untuk sesi 14 ini tentang struktur, tadi sudah saya sampaikan, sudah bisa di-view dan di-download modulnya. Jadi saya nggak terlalu ngejelasin teorinya panjang lebar ya. Jadi kalau sudah di-view dan di-download harusnya sudah ya, karena sudah di-share dari Rabu. Teman-teman sudah pelajari tentang konsepnya. Mudah-mudahan juga sudah ada yang simulasikan di perangkatnya masing-masing dengan IDE-nya masing-masing, preferensinya yang mana, lebih prefer yang mana untuk IDE-nya. Nah, ini juga saya nanti akan simulasikan aja. Tapi sebelum saya simulasikan, ada sedikit penjelasan dari struktur atau struct ini ya. Nah, keywordnya struct kalau di C++. Jadi di beberapa bahasa pemrograman itu ada yang namanya kumpulan data. Hampir semua bahasa pemrograman seperti itu. Dan nanti implementasi pada saat teman-teman develop aplikasi atau buat sebuah program atau software, kita nggak bisa mengandalkan model penyimpanan data yang biasanya kita deklarasikan sebuah variabel ya disimpan ke dalam sebuah variabel itu. Itu kalau datanya cuma sedikit atau beberapa ya nggak masalah pakai variabel gitu ya. Tapi kan konsepnya variabel seperti ini. Satu variabel hanya bisa menyimpan satu nilai. Gimana kalau misalkan ada beberapa nilai yang harus disimpan ke dalam sebuah variabel atau sebuah penyimpanan, sedangkan nilai tersebut saling berhubungan atau satu kumpulan gitu ya. Makanya ada yang namanya bentuk kumpulan data ya, yang namanya array, terus ada yang namanya struktur seperti ini. Ini salah satu contoh basicnya. Bisa berkembang lebih luas lagi untuk kumpulan data ini, tapi foundationnya atau basic foundationnya yang paling dasar yang teman-teman harus kuasain, yang harus mengerti ya konsepnya dan bisa implementasinya, itu adalah array dan struktur. Minimal itu ya, untuk nanti lebih luasnya lagi prakteknya. Nah, array sudah pernah dipelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi kalau array itu kita membuat sebuah kumpulan data atau pengelompokan data, tapi di sini ada yang harus digarisbawahi atau ada yang harus diingat untuk membuat sebuah array ini atau kumpulan data. Ketika kita mau menyimpan kumpulan data dalam sebuah array, nah itu data-data tersebut harus mempunyai tipe data yang sejenis atau sama, gitu ya. Nah, array juga sebenarnya adalah sebuah variabel, gitu. Awalnya adalah dia adalah sebuah variabel, alokasi memori yang kita gunakan untuk menyimpan sebuah data itu. Tapi dimodifikasi, dikembangkan menjadi bisa menyimpan banyak data atau banyak nilai secara sekaligus dengan
Kalau misalkan kita simpan, nanti urutan memorinya dia sekuensial atau berurutan penyimpanannya. Tidak seperti kita menyimpan satu-satu sebuah data atau variabel. Itu memorinya bisa acak tersimpannya. Kalau array karena memang sudah dibentuknya, dia seperti sebuah wadah yang bisa menyimpan beberapa nilai atau data sekaligus. Begitu di save ya udah satu kelompok lagi. Dan tadi ya untuk array itu nilai-nilai atau elemen-elemen ya kita bilangnya seperti itu, nilai-nilai atau elemen-elemen ya untuk data yang ada dalam array. Itu tipe datanya harus sama sejenis. Misalkan integer atau bilangan bulat ya harus bilangan bulat semuanya yang bisa disimpan di situ. Atau kalau misalkan desimal ya desimal semua. Kalau string ya string semua, karakter-karakter semua. Pokoknya tipe datanya itu harus sejenis atau sama, nggak boleh beda-beda. Itu untuk array. Nah, untuk array yang sudah dipelajari juga teman-teman sudah di-share materinya dan mudah-mudahan sudah dipelajari. Arraynya bentuknya dari 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Cuma memang lebih banyak yang kemarin itu sampai dengan 2 dimensi aja ya. Cuma untuk prakteknya atau implementasinya real, terkadang kita membutuhkan juga array 3 dimensi untuk kelompok data yang tidak cukup hanya menggunakan array 2 dimensi yang bentuknya seperti sebuah table ya, baris dan kolom. Lebih spesifik lagi, misalkan ada yang lebih dipecah lagi datanya. Jadi kalau misalkan array 3 dimensi itu bentuknya kalau kita ilustrasikan seperti sebuah bangun datar 2 dimensi ya. Ya pokoknya seperti inilah kubus atau balok lah yang ada panjang, lebar, tinggi. Nah kalau di array kan ada baris, ada kolom. Nah itu ada tingginya tuh. Kalau untuk yang 3 dimensi, yang baris dan kolom aja itu hanya untuk yang 2 dimensi. Gimana dengan struktur nih yang sekarang kita pelajari? Struktur sama seperti array. Dia untuk menyimpan kumpulan data atau pengkelompokan data. Cuma bedanya di sini struktur bisa menyimpan eh, data-data yang akan disimpan ke struktur itu bisa berbagai jenis tipe datanya. Nggak hanya satu jenis aja gitu ya. Nggak hanya satu jenis aja. Jadi misalkan di dalam sebuah struktur itu kita mau menyimpan data-data yang tipe datanya ada integer, ada string, ada float, dan lain-lain. Itu bisa kita gunakan dengan memanfaatkan tipe data struct atau struktur. Nah, tipe data struct atau struktur ini disebutnya tipe data bentukan. Jadi kita harus buat dulu seperti apa isi komponen dari struct tersebut, baru nanti kita akses dari kode di program utamanya atau di main functionnya ini. Gitu ya. Jadi kalau kita cari perbedaannya, ya kita bilang sih sebenarnya mirip ya. Struct mirip seperti array. Struct bisa menimpung atau bisa menyimpan kumpulan data ya, lebih dari satu data dengan jenis tipe data yang berbeda. Itu. Nah, contoh-contoh penggunaannya misalkan kalau kita lagi mau nyimpen biodata siswa, biodata mahasiswa, atau data buku dan lain-lain gitu ya, itu bisa kita buat dengan struct ya, di mana kan itu kadang-kadang ya untuk menyimpan contoh identitas seseorang atau siswa tadi. Dari atribut yang membentuk entitas atau objek si siswanya itu kan beda-beda nih tipe datanya. Nama misalkan dengan string, terus tempat tanggal lahir misalkan dengan tanggal atau date gitu ya, atau nomor telepon dengan numbering gitu misalkan dengan integer, itu kan beda-beda tipe datanya dan kita lebih pas atau lebih cocok kayaknya menggunakan struct atau struktur dibandingkan dengan menggunakan array. Nah, proses pembuatan struct dengan array juga nggak jauh beda ya, dan array juga bisa kita gunakan atau kita bisa combine nih dengan struct nih gitu ya. Kita langsung ke simulasinya aja deh, jadi biar nggak terlalu panjang teorinya. Nah, saya simulasi biasanya emang paling suka pakai yang namanya VS Code ya, karena lebih enteng, paling ringan lah ya. Oke, contoh simulasinya seperti ini nih. Saya menggunakan VS Code, terus sudah saya buat satu file ya, jadi biasa ya di open foldernya dulu nih, di mana foldernya, misalkan saya simpan dalam folder C++ ya, contohnya teman-teman juga lakukan hal yang sama. Kalau misalkan baru dibuka ya, open folder aja. Atau kalau misalkan mau buka langsung dari folder yang sudah ada, tinggal ke folder di direktori komputernya, tinggal klik kanan aja, open with VS Code juga nanti akan terbuka seperti ini. Contoh di sini saya beri nama filenya struct.cpp. Ini saya agak besarkan dikit. Oke, di sini contohnya saya beri nama struct.cpp. Terus saya di sini mau coba untuk buat sebuah struktur ya, membuat sebuah struktur yang familiar-familiar aja sama kita, yang simple-simple aja. Seperti biasa, untuk headernya dulu pakainya IOStream aja.
Terus jangan lupa namespace-nya. Pakai std. Oke. Nah, biasanya kan kita buat seperti ini ya. Ada main function-nya nih. Main function-nya kita buat. Untuk deklarasikan sebuah struct atau struktur, kita deklarasikannya di luar main function nih. Contoh di sini nih ya. Sebelum fungsi mainnya saya buat, saya bikin sebuah struktur atau udah baru kuliah Kak. di sini keywordnya yang pertama kalau mau buat struct ya pakai struct. Nah, udah ada nih. Seperti ini. Bentuknya seperti ini ya secara umumnya. Terus di sini ada tag nih atau nanti untuk nama strukturnya. Contoh di sini nama strukturnya saya mau bikin struktur mahasiswa. Nah, contohnya seperti itu. Saya buat struktur namanya mahasiswa. Terus untuk elemen-elemen atau data dari isian struktur mahasiswanya adanya di sini di dalamnya nih. Nih di kolom di bawah data ya. Contoh, saya buat ada satu nama mahasiswa contohnya ya. Oh my god, Terus ada NIM juga. katakan tapi ada. Pakai integer deh. Integer NIM. Iya ada bayangan. Stream. Ada deh, malas kuliah. Terus ada lagi string prodi atau jurusan ya. Contoh seperti ini. Saya buat ada 3 aja lah contohnya. Nah, kita juga bisa bikin kayak sebuah konstruktor ya atau objek di sini nanti untuk akses struct-nya atau masukin data struct-nya. Contohnya misalkan saya kayak buat inisial aja lah, jadi buat akses si struktur mahasiswanya ada inisial nih untuk pengenal atau identifier untuk struct mahasiswanya. Saya contohnya bikinnya MHS di sini. Nah, di main programnya, di main functionnya contohnya ya, saya isikan nilai-nilainya nih. Untuk mengisikan nilainya, ada yang mau bertanya ini? Apa ya? Coba saya mute dulu bentar. Oke, aman. Oke, nah ini untuk kita mau isikan nilai dari masing-masing data yang ada dalam si struktur mahasiswa atau struct mahasiswa. NIM, nama prodi. Nah, untuk mengisikannya kita panggil nih si konstruktor atau inisial dari struct-nya nih. Contoh di sini pakainya MHS. Ya, MHS dot NIM. Misalkan seperti ini. Saya isikan NIM-nya misalkan 123. Terus kita mau isikan lagi untuk nama. Kita panggil dulu nih ya inisial untuk struct-nya si MHS. Nama misalkan namanya nama lengkap. Contoh seperti ini. Terus prodinya sama. Kita buatnya seperti ini mhs.prodi misal informatika. Oke. Sudah beres, kita isikan untuk data struct-nya. Nah, kita mau coba untuk tampilkanlah data yang sudah kita isikan tadi. Oke, misal seperti ini, mahasiswa dengan NIM ya, mahasiswa dengan NIM berapa, kita menampilkannya sama seperti tadi kita mengisikan datanya atau nilainya ya, value-nya gitu. Ada inisialnya atau konstruktornya mhs.nim. NIM. Oke, jadi NIM-nya berapa? Terus dengan nama oke. Kita tampilkan namanya mhs.nama. Oke, seperti ini. Sudah, tinggal ada di program studi contohnya seperti ini. Kita tampilkan untuk prodinya nih di sini nih, pakai mhs.prodi. Udah, gini aja. Udah beres semua. Jadi di atas ini ada deklarasi untuk strukturnya atau struct-nya dengan nama struct-nya mahasiswa. Inisial atau konstruktor adalah MHS ya, atau objeknya ini MHS dengan isian dari struct mahasiswanya. Kita lihat di sini ada 3 data. Dia menyimpan data NIM, nama, prodi, dan kita lihat ini tipe datanya ada 2 tipe data ya. Artinya lebih dari 1 tipe data. Tipe data yang bisa disimpan dalam struct itu bisa beda-beda, tidak seperti array yang hanya 1 tipe data sejenis saja.
Jadi kalau misalkan integer ya integer semua, kalau string string semua. Di struct bisa nyimpan beda-beda. Contoh seperti ini. Oke, kalau sudah, nah di main function-nya, tadi deklarasi struct-nya di luar main function ya, atau fungsi main ya. Pada saat kita mau isikan nilainya atau isikan value untuk masing-masing data dalam struct tersebut, jangan lupa panggil objeknya ya. Kalau di OOP ini dibilangnya objek ya. Jadi dari konstruktor ke objek, saya biasanya pakai istilah itu ya. Nggak tahu kalau ada istilah lain. Jadi kalau misalkan ada istilah lain, tolong disampaikan aja, nggak apa-apa. Nah, ini contohnya MHS nih, sesuai dengan yang sudah kita deklarasikan di atas atau sebelumnya. Lalu untuk isiannya, masing-masing datanya kita panggil, isikan data yang sesuai, dan di sini coba untuk tampilkan hasil runningnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini hasil runningnya ya. Jadi mahasiswa dengan NIM 123 dengan nama-nama lengkap ada di program studi informatika sesuai dengan yang sudah diisikan di sini. Nah, itu dia. Nah, terus untuk mendeklarasikan kayak tadi nih si objeknya ini ada dua cara. Yang pertama caranya di sini. Yang kedua caranya adalah di dalam main function-nya atau fungsi utamanya. Jadi kalau misalkan kita hapus, kita delete, nggak ada ya. Ini nggak dikenali nih. Terus kalau misalkan kita running dulu deh, lihat error ya. MHS was not declared in this scope. Tidak dideklarasikan di dalam file ini nih atau program ini. Jadi kita mengisikan data-data ini untuk struct mahasiswa nggak bisa. Kalaupun kita panggil langsung nama mahasiswa ya. Oke, mahasiswa langsung nama struct-nya. Dia masih, kita lihat lagi. Ini masih nggak bisa juga. Karena nggak dikenali. Nah tuh. Oke ya. Tidak dikenali. Nah maka caranya kita bisa melakukan alternatif yang kedua. Tadi yang pertama kan seperti ini. Oke, yang kedua adalah kita deklarasikan untuk objek struct-nya atau inisial dari struct-nya di dalam main function atau fungsi utamanya dengan cara deklarasinya seperti ini. Struct, nama struct-nya. Terus untuk objeknya dari struct tersebut. Jadi nama struct-nya adalah mahasiswa nih, ya, nama struct-nya mahasiswa. Objeknya saya pakai MHS. Jadi caranya yang kedua seperti ini. Yang kalau di running ya hasilnya sama, jadi bisa ya, nggak error. Seperti itu. Nah, kalau ini kan datanya atau isian struct-nya kita deklarasikan di sini nih. Ya, sama seperti inisial awal sebuah variabel. Terus kalau misalkan kita mau isikan dengan inputan dari user, caranya gimana? Ya pakai inputan ya. Jadi dengan konsepnya inputan menggunakan sein ya untuk yang input biasa, atau kalau misalkan di sini dengan string ya kita pakainya bisa pakai getLine ya. Kita pakai fungsi getLine tambahannya. Contoh di sini kita mau isikan datanya ya. Jadi ini nggak ada nih. Ini saya bikin dia jadi komentar dulu ya. Oke, ini komentar nih, jadi nggak dibaca lah ya. Nah, kita mau coba untuk isikan data struct tersebut dari inputan user. Caranya gimana gitu. Ya, kita buat aja tampilannya seperti ini misalkan. Nama mahasiswa. Oke ya, ini nanti mau diinput. Terus karena, ini NIM dulu dah. Yang pertama NIM. NIM. Oke, NIM karena inputannya ya tinggal pakai sein aja. Kayak gini. Terus sama seperti deklarasi di atas ya. Jadi nggak bisa langsung ke NIM begini. Jadi kita panggil dulu objeknya. Terus NIM. Nah, misalkan seperti ini. Terus untuk nama mahasiswa. Nama mahasiswanya siapa? Sama untuk inputannya. Oh, kalau nama kalau pakainya string biar ada spasinya ya. Kalau pakai sein aja nanti kalau kita input dengan spasinya nggak bisa tuh. Begitu spasi dianggap selesai programnya. Jadi yang seterusnya itu nggak akan di running. Nah, kalau untuk inputan string kita butuh fungsi getLine seperti ini. GetLine, jadi biar spasi itu dibaca ya. Sein atau sin. Nah, koma, objek dari struct-nya. Terus yang mana datanya? Ini ya. Oke, terus sama halnya untuk yang
prodi atau program studi ya, jurusan. Program studi. Karena ini string juga, maka kita pakai getLine juga. GetLine, sein, MHS, prodi, beres. Nah, terus kita running. Nah, di sini nanti akan tanyakan di mahasiswa. Nah, oke, ini karena ada dua ini nih ya. Ada dua getLine. Kalau ada dua getLine ini agak bermasalah seperti ini nih. Sekarang coba saya balik aja. Kayaknya bakal error terus nih. Ke sini. Ini hal yang selalu terjadi kalau misalkan kita inputannya pakai string dan butuh spasi. Oke, nggak masalah ya. Untuk ini terbalik ya nggak apa-apa. Penting penampilannya ya. Ya untuk inputan mau yang nama duluan, program studi duluan, NIM duluan ya bebas-bebas aja. Yang penting outputnya real atau outputnya benar ya. Jadi mahasiswa dengan NIM-nya ya NIM-nya ada di sini. Namanya ya nama ada di sini. Terus ada prodinya di sini. Oke, itu kalau misalkan struct-nya kita mau input sendiri atau berdasarkan inputan user untuk nilai-nilai atau data yang ada di dalam struct tersebut gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau untuk menguasai konsep struktur data atau nanti mau bermain dengan data, yang namanya kumpulan data ini seperti array atau struct ya, ini materi-materi atau basic foundation ya, basic knowledge-nya yang harus teman-teman kuasain, jangan sampai tidak gitu. Karena memang basicnya seperti ini. Itu dia. Ada yang bertanya kan? Silakan. Sebelum ke contoh yang lainnya. Nah, kalau untuk mau belajar apa ya? Contoh-contoh lainnya ini akses aja nih. Tadi juga saya ada beberapa yang saya akses nih. Contoh di sini nih. Kayak gini ya. Ada dari yang dunia ilkom, terus ada lagi dari nah, Waitress School, saya paling senang dari Waitress School nih. Waitress School ini kan ada kayak IDE-nya juga ya, jadi dia embed IDE-nya, jadi kita bisa coba di situ. Nah, di sini Waitress School sayangnya bahasa Inggris ya, nggak apa-apa lah, masih bahasa Inggris yang basic, masih dasar, jadi harusnya juga masih bisa dicerna ya, masih bisa dipahamin. Ya, kalau enggak kan ada translator juga, atau auto translate dari si browsernya, bisa dimanfaatin itu. Nah, di sini contoh untuk yang create a structure. Nah, di sini dijelaskan nih, pakai keywordnya struct, terus deklarasikan setiap member atau setiap data dari struct-nya tersebut. Sampai dengan di sini ada variabel atau inisial variabelnya lah ya untuk struct-nya. Oke, ini tag-nya atau nama struct-nya ya, bukan siapanya nih. Ya sama sih lah, seperti yang tadi sih. Dan ini bisa dicoba nih. Jadi kalau misalkan langsung mau dicoba ya, coba di sini. Nah, misalkan seperti ini. Kalau ada yang mau diganti-ganti ya bisa. Jadi kalau mau langsung simulasi, enak di Waitress School. Baca materinya sambil langsung coba contohnya. Nah, contoh seperti itu. Terus di sini sampai ada yang satu struktur in multiple variable. Nah, ini contohnya kalau misalkan ya, satu struktur ini kita mau pakai untuk apa? Kayak ada dua entitas gitu ya, kayak ada dua entitas dalam kayak ada bukan dua entitas, sorry, ada dua entitas yang sama ya. Jadi dia satu entitas atau satu struct, tapi ada dua data yang berbeda. Contoh di sini ya, ada mycar 1, ada mycar 2 nih untuk struct yang contoh di sini mobil ya, dari brand, model sama tahunnya. Jadi mycar 1 punya data sendiri, mycar 2 punya data sendiri. Dan kalau misalkan mau buat seperti ini, yang penting variabelnya dipisahkan aja pakai koma kayak gini nih.
Oke ya. Nah, di sini kenapa struct-nya nggak ada namanya, beda dengan contoh yang tadi ada di mana VS Code yang saya contohkan. Oke. Bisa dibuat dengan cara yang sama seperti Waitress School ini. Contoh untuk yang di sini. Mahasiswanya kita delete. Terus kita buat aja di sini MHS. Dah. Nah, ntar lo. Ini ada yang error. Oh, sorry, ada di sini. Nah, bisa juga ya. Ini jadi kalau komen ini nggak dianggap ya. Nah, teman-teman bisa buat yang simple seperti ini kalau nggak butuh kayak konstruktor objek untuk struct-nya. Tapi kalau mau dibiasakan kayak model OOP, ya buatnya kayak gini. Jadi ini membiasakan diri untuk kayak konsepnya OOP atau Object Oriented Programming ya. Oke, balik lagi ke contoh yang di sini. Nah, ini kalau misalkan untuk yang dua data yang berbeda untuk struktur tadi. Jadi kalau misalkan kita coba, oke, ini ada dua data yang ditampilkan. Yang pertama car 1, yang kedua car 2. Nah, ini nih untuk yang struct yang my car 1 ya. Terus yang ini untuk yang struct yang sama tapi variabelnya berbeda nih my car 2. Dari sini isiannya. Kalau mau buat 3, 4, 5 dan seterusnya itu pakainya array aja nanti berarti. Nah, kalau array teman-teman harus mana ya? Tadi saya cari. Oke, ada di sini ada array struct. Array struct ya, array struct, sorry bukan struct. Ini nggak ada contohnya, kayaknya bukan yang ini. Nah, yang ini kalau nggak salah. Nah, ya di sini. Oke, jadi di sini contoh program struct of array. Jadi namanya struct of array. Nah, teman-teman jadi di sini contohnya ya. Ini contohnya, saya pakai contoh yang di modul aja deh penjelasannya. Nah, ini array of structure atau array of struct. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada struct yang namanya rekening dengan data-data yang ada dalam struct tersebut seperti bisa dilihat ya. Ada norek, tipe rek, nama, saldo, dan tanggal transaksi akhir. Dan ini juga ada struct juga nih di sini. Diambilnya dari mana? Dari sini. Oke, terus di sini kita ngelihat nih ada variabelnya atau array nih. Variabel bentuknya array. Rekening nasabah dengan jumlah datanya adalah 100. Berarti nanti akan bisa menampung 100 isian data dari data-data berikut ini yang akan kita isikan dan nanti bisa ditampilkan juga. Nah, itu array of struct. Nah, terus kalau untuk implementasinya atau contoh cara membuatnya, teman-teman nanti bisa akses yang ada di sini nih. Searching aja nanti di Google-nya, di browsernya, struct of array, atau array struct, atau bikinlah struct of array C++. Nanti akan ada banyak nih, ada disertai contoh dan tugas dan jawaban. Terus ini juga ada lagi nih contoh-contohnya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung akses aja salah satu contohnya. Ada videonya juga nih, ada pembahasannya. Ini yang biasanya saya share, tapi ini kayaknya lupa ke-share sama saya nih. Dan ini nanti bisa langsung disimulasikan. Oke, itu aja penjelasan untuk materi kita hari ini tentang struct atau struktur, kumpulan data ya, bentuk struktur data. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pas, lewat. Yang lain? Maaf Pak, mau tanya. Ya. Berarti struktur ini sama halnya kayak konstruktor di beberapa bahasa lain ya Pak. Jadi dia bisa ngambil objek data gitu ya Pak. Bukan konstruktor. Jadi struct-nya ini variabel atau tempat penyimpanan nilainya. Terus kalau kita mau apa ya, akses nilainya, isi nilainya, akses nilainya kita bisa menggunakan kayak konsepnya OOP,
Kita Iya. buatkan dulu sebuah objeknya untuk bisa manipulasi objeknya tersebut gitu ya, atau variabel tersebut. Kayak misalkan contohnya seperti ini gitu. Jadi kalau ini kan seperti konsepnya dari si OOP nih. Kalau di OOP biasanya kita buatnya kayak gini nih. New sama dengan MHS terus mahasiswa. Contohnya kayak gini kalau misalkan di OOP. Oh, jadi kayak kelas gitu Gampang. deh ya, Pak? Betul. Kelas Pak ya? Betul. Itu bisa dengan seperti ini. Atau kalau misalkan nggak mau terlalu panjang ya, kayak contohnya misalkan, kayak aku sebut, misalkan ini nggak mau pakai kayak gini nih ya, ini nggak mau pakai. Struct-nya ini nggak usah langsung dikasih nama di atasnya, cukup dengan keyword struct langsung variabel untuk struct-nya atau nama struct-nya. Jadi nggak harus deklarasi kayak objek, nggak pakai konstruktor lagi, langsung di sini aja. Ini caranya kalau misalkan males nulis kodenya panjang-panjang. Cuma kalau mau dibiasakan konsepnya OOP, ya bentuknya seperti ini. Begitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau mau tanya, Pak, soal pointer yang pointer struktur ini, Pak. Dia itu bisa dipakai berulang kali gitu ya, Pak. Jadi kalau meskipun dia repeating ngambil struktur terus ada bersarang gitu nggak masalah ya, Pak. Untuk struct yang nested nggak masalah, pointernya bisa satu. Nah ini kenapa nggak saya jelaskan, terus ada di modulnya tapi nggak dijelaskan ya, karena nanti akan dilanjutkan di mata kuliah struktur data. Jadi pelan-pelan aja dulu. Yang penting untuk pertemuan ini teman-teman memahami atau tahu konsepnya struct atau struktur, tahu cara pembuatannya atau deklarasinya, terus ngisi nilainya, akses nilainya, terus kalau misalkan ada array yang dimasukin kayak gimana. Itu aja dulu sih. Nanti untuk yang lebih lanjut, karena pointer itu kita mulai berhubungannya dengan kayak node ya, atau data yang saling berhubungan. Itu nanti lebih jauh dibahasnya di mata kuliah struktur data dan algoritma. Karena harus ada awalannya dulu lah. Kalau ke pointer nggak bisa langsung pointer. Eh Sebenarnya kita udah belajar tentang untuk pointer itu, seperti belajar tentang fungsi. Kalau misalkan masih ada yang ingat fungsi, ada beberapa cara untuk mengirimkan nilai ke dalam parameter fungsi. Ada yang dengan value atau reference. Kalau value kan nilainya langsung, kalau reference itu kan alamatnya, dan itu kan pakai pointer. Jadi kalau misalkan ada yang lupa, coba diakses lagi tuh materi tentang fungsinya. Nanti itu jadi landasan teorinya untuk belajar pointer. Nah, pointer itu nanti juga hubungannya banyak nih berkembangnya nih, kayak untuk ke bentuk struktur data yang contohnya kayak linked list. Linked list itu nanti kita akan menggunakan pointer untuk akses data, untuk ambil data, untuk mengisikan datanya. Kenapa pakai pointer? Nanti kalau nggak ada yang nunjukinnya, dia kayak kehilangan ini ya, kehilangan arah ya. Jangan sampai salah alamat nanti. Makanya menggunakan pointer biar alamatnya tepat. Oke, ada lagi? Beres? Pak, maaf Pak, mungkin ini nggak nyambung sama pelajaran Pak. Mau nanya soal, ini kan nggak lama lagi kita bakal UAS ya Pak? Ya. Nah, untuk UAS-nya sendiri itu gimana Pak? Nanti Pak? UAS-nya dari algoritma dan struktur data itu nanti ada beberapa soal, tapi soalnya nggak terlalu banyak programmingnya, karena programmingnya bisa dilihat dari latihan kuis modul yang harus disimulasikan ya. Itu kalau disimulasikan, tapi kalau disimulasikan entah ya, tergantung masing-masing ya mau masuk materinya full atau enggak gitu. Nah, nanti UAS-nya pertanyaan-pertanyaan yang dari jawab dibuatkan presentasi dalam bentuk vlog terus diupload ke YouTube. Udah itu soalnya. Itu cara pengerjaan UAS-nya. Oh, jadi Pak kayak apa ya Pak? Kayak penyimpulan pribadi lah ya Pak? Ya, tapi ada soal yang harus dijawab juga di situ. Cuma penjawaban nanti jawabannya bukan hanya dituliskan aja, tapi juga dipresentasikan di sebuah vlog yang diupload ke media sosial seperti YouTube. Nanti itu juga buat pembuktian yang ngerjain yang benar-benar mahasiswa yang ada di kelas itu atau ngikuti perkuliahan itu. Pak, terima kasih Pak. Oke, thank you. Ada lagi? Mau di public, mau private, yang penting saya punya linknya.
gitu ya. Nanti kan di share linknya tuh. Yang penting linknya bisa apa, videonya ada, bisa diakses ya. Udah itu aja. Jadi nggak harus kalau misalkan malu nih di publik ya udah buat aja private. Ada lagi? Cukup Pak. Oke, beres nih ya. Wah, ini kayaknya banyak yang udah paham dari struck jadi nggak terlalu banyak pertanyaan. Oke, Ya, nggak Pak. apa-apa. Soalnya konsepnya agak-agak sama-sama dikit gitu. Ya, banyak yang mirip-mirip ya. Apalagi kalau udah pernah belajar Heeh. beberapa bahasa pemrograman, udah sampai tahap struktur data atau pengolahan data yang kelompok, apalagi nanti tumpukan terus atau antrian gitu ya. Ya, struck Iya, ini Pak. sih harusnya udah lewat jauh sih. Iya. Oke ya, kalau nggak ada, saya akhiri dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan via komentar di apa add linknya atau di web kuliah kita atau via WhatsApp group. Cuma lebih bagus di ini aja ya di LMS kita ya, biar terrecord atau biar terlihat di sistemnya ada atau ada datanya. Oke, sekian. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Sehat Pak. selalu ya. Yang Siang, Pak. Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.